Waalaikumsalam, Utari. Gimana kabarnya nih Bu Siva? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja Bu Siva ya. Jadi di sini kita sebelum melakukan nanti observasi di kelas, kita akan melaksanakan dulu perobservasi begitu. Sebelumnya mungkin untuk kelas yang akan diobservasi nanti kelas berapa Bu? Kelas 12 MIPA 2. 12 MIPA 2 untuk mata pelajaran Matematika peminatan. Matematika peminatan. Oke. Kemudian untuk materi atau topik untuk pembelajarannya untuk yang diobservasi itu materinya apa Ibu? Materinya tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, turunan fungsi trigonometri. Kemudian pasti materi itu ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya? Ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai pada materi ini? Ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi turunan fungsi trigonometri. Ya. Yang pertama itu siswa dapat memahami konsep-konsep terkait turunan fungsi trigonometri, dan yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep-konsep turunan fungsi trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi siswa dapat memahami konsep-konsep turunan fungsi trigonometri, kemudian juga dapat menerapkan konsepnya itu ke dalam menyelesaikan masalah turunan fungsi. Baik. Itu untuk tujuan pembelajarannya Bu Siva ya. Semoga nanti ketika pembelajaran di kelas pun juga bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Amin. Lalu kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Siva nanti di pembelajaran? Ya, mungkin area pengembangannya yang hendak dicapai yaitu tentang jadi diulang lagi ya pemahaman tentang konsep turunan fungsi aljabar. Karena kalau siswa belum paham konsep turunan fungsi aljabar, pasti akan kesulitan untuk memahami konsep turunan fungsi trigonometri. Jadi seperti itu area pengembangannya. Jadi saya akan anak untuk memahami lagi konsep turunan aljabarnya seperti itu. Oke, baik. Jadi diharapkan siswa dapat memahami turunan fungsi trigonometri dengan sebelumnya mengulang gitu ya Bu Siva ya, dari turunan fungsi aljabar. Baik, itu yang akan hendak dicapai. Kemudian kira-kira strategi apa yang bisa kira-kira Bu Siva lakukan untuk bisa mencapai itu? Ya, jadi strateginya itu saya akan mengulang lagi materi prasyaratnya, yaitu tentang turunan fungsi aljabar, sehingga anak lebih paham lagi turunan fungsi aljabar. Nah, setelah anak paham turunan fungsi aljabar, insya Allah anak-anak juga bakal paham tentang turunan fungsi trigonometri. Dan untuk di turunan fungsi trigonometrinya, saya akan memberikan latihan-latihan soal dengan berbagai jenis bentuk soal gitu kan ya, dari yang sulit, dari yang mudah sampai yang sulit, sehingga anak lebih paham lagi konsep turunan fungsi trigonometri. Oke, baik Bu Siva. Untuk yang strategi tadi kan diantaranya mengulang kembali turunan fungsi aljabar ya. Kira-kira sedetail apa atau harus dijabarkan seperti apa tuh kira-kira? Nah, saya di mengulang materi turunan aljabar ini dari awal banget. Jadi saya anggap anak-anak belum paham gitu, belum mengenal. Jadi dari konsep awal anak menentukan turunan fungsi aljabar dari konsep limit itu, dari konsep limit yang itu ya, yang fx tambah h dikurang fh per h untuk mendapatkan turunan. Setelah itu rumus-rumus turunannya, latihan-latihan turunan aljabarnya juga saya berikan ke anak-anak. Jadi emang benar-benar anak harus paham dulu turunan fungsi aljabar. Gitu. Oke, berarti benar-benar dijelaskan dengan detail sekali ya? Ya, dengan detail sekali. Baik, kemudian terkait yang tadi strategi latihan itu latihannya secara individu atau berkelompok atau seperti apa? Saya kasih latihannya individu, tapi dibahas dengan secara berkelompok. Jadi anak bisa saling berdiskusi aja sama teman-temannya, bisa juga dengan saya juga gitu. Oke, baik. Jadi di situ juga mungkin anak juga bisa saling tanya jawab dengan guru dan juga dengan teman-teman yang lain. Oke, baik. Mungkin
itu ya Bu Siva untuk praobservasi kali ini. Semoga nanti ketika observasi besok gitu ya, besok ya rencananya ya, besok di jam pelajaran keberapa? MIPA 2, jam ketiga dan keempat. Jam ketiga dan keempat. Semoga juga berjalan dengan baik dan lancar, anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan ya Bu ya. Amin. Baik Ibu Siva, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Tari. Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam. Keluar Bu, urus surat dispen. Oh itu Bu, lomba pet. Dikali turunan yang di dalam kurung, turunan dari UX yang turunan itu apa? Kali lagi, kali turunan yang misalnya ya, terus lagi depan kan ya? 2x jadi cos x kuadrat tambah besar gampang. Oke, nah itu udah selesai sendiri. Ya boleh kata dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, mana limit turunan? Ya, itu jadi x pangkat min 1. Jadi turunannya, turunan cos apa? Sin. Jadi min sin x pangkat min 1 dikali turunan dari x pangkat min 1. Fx ini muncul nih, dengan f aksen x. Itu kan dibagi. Ini ya, Pak. Ya, jadi kan apa? Yang 1 per x-nya diubah apa? 15. Ya, siapa? 15. Ini setuju. Kenapa ya? Sudah teman kalian, makanya mending bilang pilih angkanya. Kalau kalian yang pilih jadi kayak sengaja dihitung siapa pilih angka itu. Ini konsep dari turunan angka ya, sama aja nggak berubah.
tinggal tulis kan langsung in. U aksensi ditambah fungsi aksen. U-nya X, I-nya cos X. Ya. U-nya X, I-nya cos X. Nggak ada kuadratnya. In X, in X. X, Pi, turunan dari Pi. Di aksen apa? I-nya kan cos X, turunan cos X apa? Kita dulu sin X. Sin X. Terus di sini kan sin X. Udah selesai. Di satu berarti enggak. Bukan min, ya. Dikurang U seri aksen di kuadrat. Nah, pakai itu. U aksen dikurang U aksen ambil. Boleh nulisnya pakai ukur ya boleh, nggak masalah. Tapi ada juga yang lebih mudah ya. Kalau yang lebih mudah ya berarti apa? Kalau lebih mudahnya diubah dulu. Masih ingat kalau 1 plus cos 2x, 1 min cos 2x itu bentuknya jadi apa? Yang cos 2a, cos 2a kan bukan bisa ada 3 kan? Apa aja cos 2a rumusnya? Jangan dicontekan, ya masih ingatnya nih. Cos 2a apa aja? Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Terus apa lagi? 2 cos kuadrat A min 1. Terus lagi? 1 min 2 sin kuadrat A. Kira-kira apa? Ini bilangnya ada warna ya? Apa tadi? Cos 2A. Cos 2A boleh. Pakai yang bukannya cos yang itu aja yang 1 min atau yang 1 plus apa? Apa aja? 2 cos kuadrat A min 1. Lagi apa? 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ya bentuknya jadi kayak begitu, 1 plus cos 2x, 1 min cos 2x. Nanti jadi apa? Dari sini dulu nih. Cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Ini kira-kira dia samanya yang mana? Bawah ya? Bawah yang atas? Coba aja di luar. Berarti satu kita pilih di sana aja ya? Jadi apa? 1 min jadi plus ya? Jadi plus, oh iya plus kan? 1, ini pindah ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih terutama untuk Miss Iren yang pada kesempatan kali ini sebagai pengajar praktik bisa hadir. Alhamdulillah. Kemudian juga pada Bu Siva yang sudah bersedia untuk diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan kemarin juga kita sudah melaksanakan beberapa sesi gitu ya. Yang pertama adalah pasca observasi, kemudian observasi, dan kali ini adalah kegiatan pasca observasi yang mana kita bersama-sama mengevaluasi, kemudian juga merefleksi untuk bisa kedepannya kita juga saling belajar gitu ya, bisa untuk bisa saling memperbaiki untuk pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin langsung saja untuk kegiatan observasi yang kemarin itu kan sudah dilaksanakan observasi di kelas 12 MIPA 2 ya, supaya pada mata pelajaran matematika peminatan seperti itu. Kira-kira bagaimana Bu Siva perasaannya setelah kemarin mengajar observasi? Saya setelah mengajar kemarin alhamdulillah senang ya, kayak gitu kan. Untuk anak-anak di 12 MIPA 2 itu alhamdulillah anak-anaknya semangat gitu, antusias saat belajar. Jadi emang di kelas itu lebih enak gitu ngajarnya. Ya, alhamdulillah. Saya pun juga melihatnya seperti itu ketika observasi. Anak-anak antusias, anak-anak pun juga dalam belajar mengerjakan soal juga serius gitu ya, bisa fokus. Dan alhamdulillah seperti itu untuk kelas 12 MIPA 2. Kalau begitu kita masuk ke yang selanjutnya. Dari apa yang sudah dilaksanakan kemarin, dari rencana-rencana ketika observasi yang sudah dilaksanakan, kira-kira sudah terlaksananya seperti apa sih Pak? Kalau dari rencana alhamdulillah sudah tercapai ya, karena memang dari awal kan rencananya sudah memberikan materi prasyaratnya dulu sebelumnya, yaitu materi turunan aljabar. Jadi sebelum ke trigonometri saya kan udah menjelaskan materi aljabarnya, turunan aljabar, dan sudah menjelaskan juga rumus trigonometrinya sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kemarin itu saya memberikan latihan-latihan soal kepada siswa, dan alhamdulillah anak-anak bisa memahami materi tersebut, turunan trigonometri. Jadi kemarin dari rencana-rencana yang sudah Bu Siva rencanakan gitu ya, dimulai dari mengulang materi itu sudah terlaksana alhamdulillah, kemudian juga dilanjutkan dengan anak-anak berlatih soal-soal, itu pun juga sudah terlaksana. Dan tadi ya bisa dilihat juga pemahaman dari siswa pun juga alhamdulillah juga sudah banyak yang paham. Kalau kemarin itu kalau nggak salah itu sampai dengan evaluasi dan penilaian ya Bu Siva ya. Dan penilaian itu dari hasil evaluasi dan penilaian dari hasil latihan siswa bagaimana Bu Siva? Lebih detail. Dari hasil latihannya alhamdulillah anak-anak bisa memahami materi turunan trigonometri. Mungkin ada kesulitannya kalau dari anak-anak itu biasanya untuk mengubah bentuk misalnya kalau soalnya itu bentuk pilihan ganda gitu kan. Karena kan kalau hasil turunan itu nggak langsung ketemu jawabannya di pilihan opsi pilihannya, jadi harus mengubah bentuknya dulu, harus difaktorkan dulu, atau harus mengubah bentuk identitas trigonometrinya. Mungkin kesulitannya anak-anak untuk terbiasa harus kreatif gitu untuk mengubah bentuknya ke identitas trigonometri yang lain. Tapi kalau untuk paham konsep dasarnya, cara menurunkan fungsi trigonometri, alhamdulillah semuanya insya Allah udah paham gitu. Yeah. Gitu. Baik, jadi dari hasil evaluasi latihan-latihan siswa, tadi Bu Siva menyampaikan mungkin anak-anak juga harus bisa lebih kreatif dalam mengubah bentuk trigonometri begitu ya, karena
karena mungkin soal-soalnya mungkin lebih beragam ya. Ya, makanya kan kemarinnya saya lebih memberikan contoh-contoh soal juga yang berbeda jenisnya gitu, karena biar anak juga paham cara mengubah bentuk identitas trigonometrinya gitu. Kalau secara konsep insya Allah udah paham gitu. Karena kan kalau di matematika emang ada butuh juga ya anak itu harus kreatif kan, makanya anak juga harus sering dicoba, sering melatih latihan-latihan soal bentuk yang lain seperti itu. Betul, betul sekali Bu Siva. Dan saya juga banyak belajar sih ketika kemarin ya. Jadi anak-anak diberikan berbagai macam jenis soal gitu. Dan kemudian dari situ kan Bu Siva juga bisa menilai, oh ternyata untuk soal-soal yang mungkin lebih sulit gitu ya, anak-anak perlu nih pengembangan atau kreativitas dalam pengubahan bentuk trigonometri dulu sebelum bisa masuk ke penyelesaian soal. Alhamdulillah sebelumnya itu saya juga sudah meminta anak untuk menghafal identitas trigonometri, udah saya videoin juga, tugasnya dalam bentuk video anak menghafal rumus-rumus identitas trigonometri. Jadi ya lumayan lah anak-anak juga nggak blank banget, karena kan itu materi kelas 11 untuk ya kan identitas trigonometri kan materi kelas 11. Jadi di kelas 12 ini saya juga mengingatkan lagi materi persyaratnya itu dengan mengulang, mereka harus menghafal rumus identitas trigonometri di video kan. Yang sudah Bu Siva sampaikan juga sudah masuk ke strategi ya, strategi dari yang tadi mungkin ada kesulitannya tadi anak-anak harus kreatif, itu salah satunya tadi strategi yang sudah Ibu Siva sampaikan dengan menghafal atau mengulang lagi materi yang sebelumnya. Kira-kira ada lagi nggak Bu Siva strategi apa nih kira-kira untuk anak-anak bisa tadi ya lebih kreatif dalam penyelesaian soal sehingga bisa menemukan penyelesaian? Mungkin ya diberi contoh-contoh yang bentuk yang lain lagi seperti itu sih. Yang karena kan identitas juga trigonometri kan banyak ya, nggak cuma itu. Kemarin kan udah mengingatkan lagi jenis identitas trigonometrinya yang bentuk sin 2x gitu kan, yang 2 cos x sin x, atau yang cos a. Kemarin kan udah bentuk juga ada cos x, karena kan emang yang lain masih banyak lagi gitu ya. Mungkin yang lain biar anak juga kenal, biar anak juga ngeh gitu, oh iya ternyata banyak lagi nih harus diubah bentuknya itu gitu. Trigonometri kan emang salah satunya kan harus kreatif juga gitu. Dan cara melatih kreatif anak itu dengan mencoba soal-soal Variasi. Ya, Bu Siva luar biasa. Dari strategi-strategi yang disampaikan gitu. Kemudian juga kemarin dari pembelajaran yang anak-anak laksanakan itu sistemnya seperti yang direncanakan juga apa gimana Bu Siva? Kelompok apa gimana? Ya emang kemarin kan rencananya mau ngasih soal latihan aja, dan kemarin ya langsung aja gitu nunjuk aja satu anak gitu buat ke depan gitu kan, ngacak aja kan random, jadi kalau anak harus siap gitu untuk ke depan. Dan emang kebetulan kemarin menurutnya seperti itu aja, anak dikasih soal harus langsung ke depan bisa. Ya mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya bisa juga dengan cara diskusi gitu. Jadi saya membuat jenis soal bervariasi, anak dibuat kelompok untuk menyelesaikan soalnya. Jadi sebelum anak mempresentasikan hasil pekerjaannya, anak diskusi dulu dengan teman-temannya juga gitu. Dan selalu ya anak itu kalau ada kesulitan selalu sebelumnya bertanya gitu dan diskusi dengan baik. Berarti itu ada salah satu strategi lagi dari Bu Siva supaya anak-anak kedepannya pemahamannya lebih baik lagi, terutama untuk materi ini Bu Siva ya. Nah untuk tadi yang Bu Siva sampaikan terkait kegiatan diskusi dan sebagainya itu kira-kira bisa terlaksana kapan Bu Siva? Terlaksana pada pertemuan kemarin sudah saya lakukan, karena minggu depan itu sudah ulangan trigonometri. Dan untuk mengingat juga saya juga nggak trigonometri, karena sebenarnya kan babnya kan emang turunan trigonometri, tapi saya ulang juga yang materi bab turunan aljabarnya juga. Jadi di ulangan kali ini saya ulangannya ke aljabar dan trigonometri juga, karena emang konsep trigonometri turunan trigonometri tetap aja paham juga, aljabarnya harus paham gitu. Saling berkaitan, saling berhubungan. Baik Bu Siva, karena kan kita 2 minggu yang lalu ya
dan maksudnya sudah langsung strateginya sudah langsung dilaksanakan juga mungkin di minggu berikutnya. Jadi alhamdulillah sudah bisa terlaksana semuanya begitu ya Bu Siva, dari yang tadi sudah disampaikan evaluasi dan sebagainya. Alhamdulillah sudah tercapai ya tujuan pembelajaran ini sudah alhamdulillah. Dan mungkin untuk kedepannya juga mungkin karena kita sama matematika gitu ya Bu Siva, ini juga jadi pembelajaran buat saya untuk kedepannya juga bisa lebih baik lagi, terutama dalam materi ini ya Bu Siva, turunan trigonometri. Dan memang anak-anak itu sebelumnya memang harus kita paham juga prasyaratnya nih, kalau untuk materi ini tuh materinya apa nih harus dikuasai dulu gitu. Nah itu memang harus benar-benar dikuasai dulu. Kalau kita langsung ke materi itu, sedangkan materi prasyaratnya belum dikuasai atau masih lupa lagi anak-anak, itu bakalan kesulitan juga kita untuk mempelajari bab yang baru ini gitu. Jadi emang harus dilihat materi prasyaratnya itu apa gitu. Nah, misalkan kayak dimensi 3, berarti kan materi prasyaratnya dia konsep Pitagorasnya harus kuat gitu. Jadi emang saya selalu melihat itu dulu gitu sebelum materi ini, konsep prasyaratnya itu apa dulu gitu, yang harus dikuasai. Emang harus diulang lah 1 pertemuan 2 pertemuan untuk materi prasyarat itu. Dan mungkin membahas materi prasyarat lagi itu kan berhubungan juga mungkin dengan kelas sebelumnya gitu ya. Mungkin ada strategi misalkan dengan guru kelas yang tingkat sebelumnya, kelas 11 dan kelas 10 ada diskusi atau bagaimana di situ? Iya, sebelumnya biasanya saya diskusikan kayak kemarin kan kelas 12 ini kan kebetulan yang waktu peminatannya 2 guru ya, kan ada Bu Tari sama Bu Mun. Saya juga diskusi dulu kan sama gurunya juga, udah sampai mana nih di limit aljabarnya anak waktu limit gitu ya. Limit aljabar kan trigonometri juga nih di kelas 12. Sama sebelum ke trigonometri, limit aljabarnya juga saya pedalami dulu ini anak-anak konsepnya gitu. Saya sebenarnya kan nanya juga kan ke Bu Tari udah sampai sejauh mana anak-anak materi di limit penguasaan limit aljabarnya gitu. Nah, sekilas saya ulang dulu gitu kan limit aljabarnya juga, cara-cara menyelesaikan limit aljabar seperti apa. Sama kayak ini kemarin juga untuk di turunan trigonometri ini saya mengulang konsepnya itu anak-anak hafalan dulu tuh. Pertama hafalan hafalan itu sudut istimewa dulu. Karena kan anak lupa juga kan, ya benar dari awal sin konstan gitu kan, terus itu juga mesti identitas hafalkan satu-satu. Terus aljabar juga, trigonometri ini emang ya lumayan panjang tapi tak jadi puas gitu, anak-anak beneran menguasai konsep turunan trigonometrinya utuh gitu, jadi nggak setengah-setengah ulang lagi gitu. Jadi emang harus dari awal di sekilas lah diulang, inget-inget lagi anak-anak tuh. Luar biasa Bu Siva strateginya dari mulai prasyaratnya ya, kemudian juga untuk bisa mencapai semua tujuan pembelajaran pada turunan trigonometri yang tadi sudah dijabarkan semuanya. Harapannya juga anak-anak pun juga tadi ya sudah kita ibaratnya berusaha lah supaya anak-anak paham. Semoga pun juga anak-anak bisa serius gitu, bisa fokus dalam pembelajaran kita, sehingga apa yang bisa kita rencanakan untuk tujuan pembelajaran dan sebagainya bisa tercapai semua. Ya, baik Bu Siva, mungkin itu saja kegiatan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Semoga tadi ya kita sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan pembelajaran kita ke depannya, dan yang paling penting adalah tetap semangat. Karena kan kalau matematika itu mungkin salah satu momok gitu ya bagi siswa, gimana caranya kita supaya semangat, dan juga dan tentunya kalau kita semangat juga insya Allah anak-anak juga pasti lebih semangat lagi. Terima kasih banyak Bu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kita sambil Bu Tari belajar supervisi, sambil dapat inspirasi juga strategi pembelajaran gimana. Mungkin setelah ini pengembangannya bisa
kebiasaan belajar gitu ya. Tadi kan tadinya materinya kurang lebih terkait, jadinya Bu Tari sekarang ngajar kelas 10, kelas 11, jadi tahu gitu kan di kelas 12 tuh dipakai gitu ya. Jadi ada kesinambungan, bukan cuma guru kelas 12 yang nanya, tapi kelas 11 juga melihat yang ke depan. Makanya emang butuh juga yang GMP sekolah itu emang membutuhkan ya kan, saling sharing juga kan dari materi ini, atau kan sebenarnya kan dari materi juga bisa kita ini kan urutannya juga mau yang mana dulu kan ambil bedah boleh, kecuali kalau konsepnya kayak ini kan emang kapus emang nggak bisa urutannya harus sesuai, tapi kan ada juga yang emang boleh nih yang mau yang duluan yang mana. Jadi sama-sama belajar ini, jadi event ini jadi mudah-mudahan berguna bermanfaat bukan cuma untuk penugasan Ibu Tari tapi bermanfaat untuk SMA 7 juga. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Maaf ya gak tahu. Terima kasih banyak.